Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Agustina, NIM 20201531387, kelas 3 MPIB 2, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan dosen pengemban mata kuliah Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Ingin mempresentasikan tentang pragmatisme dan eksistensialisme. Yang pertama itu pengertian dari pragmatisme. Pengertian dari pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima sesuatu asal membawa akibat praktis, atau dengan kata lain patokan adalah manfaat bagi hidup praktis. Kemudian sejarah dari pragmatisme. Di Amerika Serikat pragmatisme mendapatkan tempat sendiri dengan melelehkan nama William James sebagai tokohnya, di samping John Dewey. Di Inggris pragmatisme berhubungan erat dengan nama FG. Selain itu dikenal juga dengan nama-nama lainnya seperti Charles, kemudian George. Pragmatisme dalam perkembangannya mengalami perbedaan kesimpulan walaupun berangkat dari gagasan asal yang sama. Kemudian demikian ada 3 patokan. Yang pertama itu menolak segala intelektualisme, kemudian absolutisme, serta meremehkan logika formal. Kemudian adapun tokoh-tokohnya ialah William James pada tahun 1842 sampai 1910. Di dalam bukunya The Meaning of Truth, arti kebenaran, James mengemukakan bahwa tidak kebenaran yang mutlak dan berlaku umum yang bersifat tetap dan berdiri sendiri dan terlepas dari segala akal yang mengenal. Kemudian John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Dewey adalah seorang yang pragmatis. Menurutnya, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungan, atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Walaupun Dewey seorang pragmatis, namun ia lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Kemudian menurut Dewey, kita hidup di dunia ini yang belum selesai. Menurut Dewey, kita ini hidup dalam dunia yang belum selesai penciptaannya. Selanjutnya pengertian dari eksistensialisme. Adapun pengertian dari eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala yang berpangkal pada eksistensi. Eksistensi sendiri merupakan cara berada manusia di dunia, dan cara ini berbeda dengan cara berada makhluk-makhluk lainnya. Kemudian sejarah dari eksistensialisme. Tema-tema pokok eksistensialisme telah dikerjakan oleh seorang penulis Denmark, yaitu seorang Kierkegaard pada pertengahan abad ke-16 sebelum Perang Dunia Pertama. Berbicara tentang eksistensi tidak beda dilepaskan begitu saja dari Hegel, sebab dalam filsafat Hegel, lintasan dari sesuatu yang tidak eksis atau non-existence, not being, dalam proses dialektikanya untuk sampai pada penggabungan sesuatu esensi yang absolut untuk eksistensi dan non-eksistensi. Kemudian landasan filosofis pragmatisme dan eksistensialisme. Yang pertama itu landasan pragmatisme. Pertama, aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari bahasa Yunani, maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis.
Kemudian teori tentang kebenaran. Menurut teori klasik tentang kebenaran dikenal dua posisi yang berbeda, yaitu teori korespondensi dan teori koherensi. Teori korespondensi menekankan persesuaian antara si pengamat dengan apa yang diamati, sehingga kebenaran yang ditemukan adalah kebenaran empiris. Sedangkan teori koherensi menekankan pada peneguhan terhadap ide-ide a priori atau kebenaran logis, yakni jika proposi yang diajukan koheren satu sama lain. Selain itu dikenal lagi satu posisi lain yang berbeda dengan dua posisi sebelumnya, yakni teori pragmatis. Kemudian perkembangan pragmatisme. Apa yang disebut dengan non-pragmatisme juga berkembang di Amerika Serikat dengan tokoh utamanya Richard Rorty. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah bagaimana bahasa menentukan pengetahuan. Karena bahasa hadir dalam bentuk jamak, demikianlah pengetahuan pun tidak hanya satu dan tidak dapat dipandang universal. Landasan filosofis eksistensialisme. Latar belakang historis aliran filsafat eksistensialisme secara umum merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunan hingga modern seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang tentang spekulatif tentang manusia. Istilah eksistensialisme dikemukakan oleh ahli filsafat. Kemudian eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab dan kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian tokoh-tokoh eksistensialisme. Soren Ive Kierkegaard, ini pemikirannya adalah ekstensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi manusia yang selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan dan cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Kemudian Friedrich, menurutnya manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental majikan bukan mental budak. Kemudian Karl Jaspers memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada diri sendiri. Eksistensialisnya ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif serta mengatasi pengetahuan objektif itu sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Ada yang dua fokus pemikiran Jaspers, yaitu ekstensi dan transendensi dan lain-lain. Kemudian konsep pendidikan menurut pragmatisme dan eksistensialisme. Konsep pendidikan menurut pragmatisme, pelajaran dalam pandangan Corey merupakan suatu proses di mana lingkungan tempat berada seseorang secara sengaja diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan seseorang tersebut turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi yang khusus dan menghasilkan respon terhadap situasi tertentu situasi tertentu. Pembelajaran merupakan bagian penting dari pendidikan. Peserta didik dalam pandangan pragmatis bukanlah individu yang pasif, namun aktif peserta didik sebagaimana manusia yang lain, hidup dan bertumbuh kembang dan dalam interaksi aktif dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian konsep pendidikan menurut eksistensialisme. Secara singkat, Kierkegaard memberikan pengertian eksistensialisme adalah suatu penolakan terhadap suatu pemikiran abstrak, tidak logis atau tidak ilmiah. Eksistensialisme menolak segala bentuk kemutlakan rasional. Dengan demikian, aliran ini hendak membantukan hidup yang dimiliki dengan pengalaman dan situasi sejarah yang ia alami dan tidak
mau terikat oleh hal-hal yang sifatnya abstrak serta spekulatif. Pandangan tentang pendidikan disimpulkan oleh Franz Cleve, Morris, dan Existentialism dan Education bahwa eksistensialisme tidak menghendaki adanya aturan-aturan pendidikan dalam segala bentuk. Oleh sebab itu, eksistensialisme dalam hal ini menolak bentuk-bentuk pendidikan sebagaimana yang ada sekarang. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.